Salam Rahayu, sahabat-sahabat Setia Kumala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedulur papat Kalima Pancer. Nah, bersama Guswan di sini kita akan coba tanyakan tentang sedulur papat Kalima Pancer, terutama banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak asing lagi dengan sedulur papat Kalima Pancer, akan tetapi mungkin dalam pengaktifan atau apanya yang kurang dimengerti. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba tanyakan kepada Guswan. Nah, Guswan, kira-kira bagaimana, adakah cara-cara tertentu untuk mengaktifkan sedulur papat itu sendiri? Ya, kita mau sedikit berbagi ya untuk bahasan pertanyaannya Mas Adi tadi. Kita akan jawab ya, cara bagaimana mengaktifkan saudara empat yang ada di dalam diri kita ya. Jadi cara mengaktifkan itu kita harus pelajari dulu letak-letak di mana saudara kita berada. Jadi yang satu tadi ada di timur, dan ada yang di selatan, dan ada yang di barat dan di timur. Mereka saudara kita yang membantu kita ya, mulai dari kerja, tidur, bangun, semuanya aktivitas dia selalu membantu. Makanya dinamakan itu saudara sejati, saudara yang memberikan kita energi, keinginan, nafsu, itu semua kinerjanya saudara 45 Pancer itu di situ sejatinya. Jadi tanpa melibatkan orang lain, bahwa ada saudara sejati yang ada di dalam diri kita itu. Makanya saudara itu harus kita kenali, tapi dengan bahasa di Quran itu ya, itu kemalaikatan. Kalau untuk Quran kita juga tidak begitu paham di Quran ya, kita membahas untuk kejawen, untuk cara mengaktifkan saudara 45 Pancer. Jadi letak-letaknya kita kenali dulu. Kalau sudah mengenal dia, artinya kita mengenal saudara kita tadi. Jadi kembalinya di situ, barang siapa mengenal dirinya, maka itulah dikatakan ilmu mengenal diri kita ini siapa. Nah, ini Gus, tentang sedulur papat itu sendiri, mereka punya kinerja apa dan apa fungsinya bagi kita ini, Gus? Untuk jawaban yang Mas Adi tanya tadi ya, untuk bagaimana cara kinerjanya saudara 45 Pancer tadi ya. Jadi kita akan jawab kinerja saudara 45 Pancer tuh, dia mempunyai kekuatan seperti membantu fisik kita ya, membangunkan diri kita tidur, dia akan membangunkan, dan dia setia sekali. Karena dikatakan setia itu seperti tadi sejati diri ada di dalam diri, bahwa dia 24 jam tidak tidur, tidak apa-apa, dia menjaga kita ya, menjaga kita 24 jam. Kurang apanya setianya dibanding dengan orang lain, bahwa kita punya saudara empat yang begitu setia menemani kita. Disitulah kita mempercayai bahwa penyatuan diri kita ini atas dasar malaikat atau saudara empat yang ada di dalam diri kita, dan dia membantu segalanya, semuanya. Dari dia juga mempunyai sifat buruk dan juga dia mempunyai sifat baik, karena dia mempunyai letak-letak simbolis ya, yang dikatakan di timur tadi putih, yang di selatan merah, yang di barat kuning, yang di utara hitam. Dan dia mempunyai warna berbeda, dan juga dia mempunyai sifat-sifat kinerja yang begitu berbeda. Jadi ada sifat iri dengki di situ, nanti letak-letaknya di simbolis yang warna hitam tadi. Ada yang mempunyai sifat marah, emosi, penteramen itu di posisi selatan tadi yang berupa merah darah. Jadi ada yang mempunyai sifat yang nafsu serakah seperti panas hati, itu ada di letak di timur ya. Itu seperti putih bentuknya, tapi mempunyai energi gampang panas, gampang punya keinginan muluk-muluk ya, terlalu tinggi. Walau orang Jawa itu terlalu menghayal besar, tapi tidak melihat keadaan dan menyesuaikan diri. Dan sifat yang kuning tadi itu
warna kuning, dia mempunyai warna yang indah, dia memayungi ya semua dari tingkatan emosi, dari tingkatan iman turun naik, itu dia jenis seperti payung. Jadi tidak kalau kehujanan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Disitulah saudara empat kita ini yang selalu setia menemani dalam kita hidup ini. Nah Gus, selain dari kedudukan itu sendiri, kedudukan saudara empat itu sendiri, adakah selain itu misalkan hitungan-hitungan tertentu kah atau teknik-teknik tertentu untuk mengaktifkannya Gus? Ya, saya mau jawab tadi pertanyaan juga tadi ya, lanjutannya tadi ya, cara mengaktifkan terus dudukannya, posisi sedulur papat lima pancer itu berada di titik-titik mana, berapa jumlah ya, kita akan jabarkan. Jadi letak saudara sedulur papat lima pancer ya, saudara empat kita yang ada dalam diri itu terletak hitungan urutannya di utara, di timur ya, di timur. Karena di timur itu putih, dia punya nilai 5. Karena kenapa dikatakan 5? Dia duduknya pada hari sepasaran Legi. Jadi Legi itu 5 di posisi timur. Dan yang di selatan itu simbolis merah, dia duduk tempatnya punya nilai 9. 9 itu Pahing. Dan yang di sebelah barat dia punya nilai 7 karena pon itu 7. Dan simbolisnya warna kuning. Dan dia punya saudara juga yang di sebelah utara ya, dia punya nilai 4, itu yang dikatakan Wagih. Jadi Wagih itu 4, simbolisnya warna hitam. Dan kembali ke tengah lagi ya, Kliwon. Kliwon itu sebagai diri kita. Jadi kalau pancernya ya, jadi kalau ibarat wayang itu Semar, Petro, Bagong, Janoko. Jadi kita ini sebagai Janoko. Janoko itu dimong, kalau cara bahasa Jawa itu dimong itu diasuh dengan saudara empat yang setia sejati dalam diri kita ini luar biasa. Dia membantu kita semuanya ya, aktivitas apapun, otak pemikiran kita, sifat kita ada dicerna dari 4 sudut. Dan itulah namanya 4 saudara itu terbentuknya itu nafsu. Nafsu 4 ini yang di dalam diri kita ini, papat kiblat itu nafsu sebenarnya. Karena nafsu serakah, nafsu setan, nafsu birahi, nafsu segalanya nafsu ada di titik situ. Karena dia punya sifat, punya nilai. Jadi yang di timur tadi dikatakan 5 itu Legi 5 ya. Yang di kidul itu selatan punya nilai 9, barat punya nilai 7, duduknya di pon. Dan yang di utara hitam warna 4 Wagih, dan Kliwonnya ada di tengah itu pancernya. Jadi itu kita ini safety-nya kuat. Bila orang sudah mendalami 4 kiblat 5 pancer itu berarti dia mengenal dirinya. Jadi bila kita mengenal dirinya maka kita akan mengenal Tuhannya, karena kita mengetahui sifat-sifat itu. Dan sifat itu kalau kita bisa mengolahnya lagi lebih lembut, lebih halus, dan kita akan paham dengan sifat itu, kekurangan dan kelebihan kita. Dan kekurangan itu bisa kita hilangkan karena kita mengerti dan mengenal diri yang sebenarnya, diri kita ini siapa. Disitulah saudara. Jadi kita bisa mengendalikan, dan itulah hawa nafsu semua di dalam 4 penjuru itu, saudara itu hawa nafsu semua. Jadi tergantung kita lagi mencernanya. Kalau dia memang nafsu, jadi kita harus bisa mengendalikan nafsu itu. Nah ini para kejawen yang di Pulau Jawa dimanapun ya, mau di pulau manapun ya, jadi kita harus mengetahui saudara itu bukan setan, bukan siapapun, tapi itu saudara setia. Dan itu dilahirkan dengan ibu kita melalui rahim, melalui pintu rahim ibu tadi, melalui air ketuban yang di timur dilapisi dengan darah, di selatan merah darah itu, dan disusul lagi dengan ari-ari tadi ya yang warna kuning tadi, terus menyusullah bergandengan dengan bayi dengan pusar tadi. Dan pusar itu membantu semuanya ini kerjasama yang baik. Saudara 4 ini dia tidak ada saling saling benci atau saling menjelekkan satu sama lain. Dia bekerja sama yang baik.
Karena ketuban itu tidak keluar, maka akan bermasalah pada si ibu tadi. Darah tadi tidak keluar melapisi si bayi tadi, akan bermasalah pada si bayi. Makanya mereka ini kerjasama yang baik. Makanya dari sudut timur, selatan, dan barat timur itu saudara kita. Makanya kita hidup nanti akan terbang ke utara, terbang ke timur, barat, selatan. Disitulah kalau kita bisa mendalami, mengaktifkan saudara, kita harus mengerti titik-titiknya, di mana titik monco warno itu 4 warna. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat itu. Maka kita akan bersinar di situ, karena di situ tempatnya nur cahaya di situ. Karena kalau kita kembali pada titik positif, ilmu itu semua putih, tergantung manusianya aja lagi yang mencernanya. Semua itu kebaikan dan kebaikan. Nah, ini mengenai pasaran, Gus. Iya. Apa sih maksud dari hari kok ada pasarannya itu ataukah ada maksud-maksud tertentu atau gimana? Ya, kita mau jawab lagi ya pertanyaan Mas Adi tadi ya, ada hitungan sepasaran. Kok bilang orang-orang banyak itu mengatakan sepasaran itu ada berkaitannya dengan hari. Itu satu paket, memang satu pasang. Kita jawab semuanya. Jadi hari itu sama sepasaran itu memang satu paket, satu pasang. Ibaratnya itu panci itu ada tutupnya, satu paket memang. Dan itu juga diharuskan harus memang ketemu hitungan. Tapi kalau dengan hitungan hari saja nggak akan ketemu, karena itu satu paket, satu pasang, ibaratnya laki dan perempuan, kita hidup berpasangan. Nah, dan legi tadi 5 ya, terus paing 9, pon 7, wage 4, kliwon 8 ada di tengah. Jadi ditambahkan dengan hari. Dan hari itu kita menghitungnya dengan mulai dari awal, kita menghitung dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi sepasaran 5 tadi ditambah dengan hari 7 hari, artinya 5 dengan 7 jadikan 12. Dan terjadinya kita lihat bukti yang ada ya, 1 tahun ada 12 bulan. Karena itu hitungannya akan menemukan. Jadi ini kita bicara bukti ya, bukan bicara yang enggak bukti. Kita bisa buktikan hari itu sama sepasaran terjadinya 12, 1 tahun 12 bulan. Dan ditambah lagi sewindu. Sewindu itu hitungan tahun. Alif, ehe, j, jim, dal, wau, ha, jim akhir. Itu semua ada 8. Itu nama-nama tahun. Nama-nama tahun punya sifat. Nama-nama hari juga punya sifat. Makanya kita mempelajari tentang saudara 45 pancer tuh, kita akan mengerti sifat diri kita, bukan sifat orang lain kita koreksi, tapi sifat diri kita, kekurangan dalam diri kita. Jadi yang hari dengan pasaran tadi 7 dengan 5 terjadi 12, ditambahkan lagi dengan 8 tahun tadi sewindu. Nah, sewindu itu 8 ditambah 12 terjadinya 20. Maka terciptalah jari kita ini, yang tangan ada 10, yang di bawah 10. Jadi 20 kita bukti ada di fisik. Dan dari sewindu tadi itu nanti kalau kita windu itu dibagi 2. Windu itu adalah 4. Jadi kalau sudah dibedah dibagi 2 artinya windu. Nanti di situ terjadinya bukti yang nyata jadi 4 sudut itu 4 persegi, jadi kotak seperti Ka'bah hitam tadi. Nah, mengenai tentang sedulur papat itu artinya pada dasarnya adalah sifat-sifat kita sendiri ya, Gus ya, sudah melekat dalam diri kita. Betul. Nah, terus tentang hitungan-hitungan itu sendiri, Gus, apa manfaatnya pada diri kita, Gus? Misalkan dengan hitungan-hitungan itu sendiri, Gus. Ya, kita akan jelaskan ya sedikit manfaat-manfaat hitungan hari tadi sama sepasaran tadi. Manfaat-manfaat hitungan hari dengan sepasaran tadi, manfaatnya ini kita untuk bisa membantu seseorang.
Karena ilmu yang bermanfaat itu apabila kita memiliki ilmu bisa menularkan manfaat kepada orang lain itu sangat luar biasa. Karena kita ini hidup kan berbagi ya, berbagi dan tolong menolong dan saling mengingatkan dan mendoakan. Dan manfaatnya hitungan dan sepasaran itu apabila ada seperti orang mau hajatan nikah, supaya dalam pernikahan itu cuaca itu tetap yang dipermintakan terang cerah ya dengan baik, terus memudahkan urusannya dalam pernikahan itu tidak ada kendala yang diinginkan yang tidak dimungkinkan ya, itu terjadi karena dia hari itu kenapa kita pilih dan mencari dari 7 hari itu semua itu baik semua, tapi kita wajib untuk memilih dan memilih yang baik. Jadi diberikan warna 7 hari itu kita memilih untuk menang memilih. Manusia ini memenang milih yang baik dan kita mencarikan hari baik itu. Jadi hari baik itu ada. Jadi kembalinya kepada satu saudara satu kandung itu tidak akan sama. Karena hari lahir dan jamnya dan tanggal itu sudah berbeda, maka sifatnya berbeda-beda. Jadi itulah namanya monco warno tadi. Jadi manfaatnya bisa membantu seorang dan tentang papat kiblat 5 pancar ini kita juga bisa membantu orang yang non medis ya, tentunya yang sakit-sakit fisik ya kan, yang entah gangguan hal apapun ya, itu kan bermanfaat sekali kalau kita bisa membantu seseorang tanpa pamrih, dan ini luar biasa. Makanya kita mengenali diri itu sangat luar biasa. Jadi kenal diri kita ya kita kenal siapa-siapa aja lah. Berarti diri itu seperti saya juga, perlu disayangi, perlu kita bantu. Bisa kita, makanya kita berbagi untuk ilmu, menularkan ilmu manfaat, disitulah manfaatnya. Entah amal apa kita nggak tahu ya tentang amal. Kita ini karena Gusti Allah aja lah. Ya, terima kasih Gus Wan atas wejangannya. Mungkin akan kita lanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi di sesi selanjutnya di Satya Kumala. Terima kasih sahabat-sahabat Satya Kumala, salam rahayu, salam sejahtera.